Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang pertanahan dalam bingkai profesionalisme. Saya ulangi, kita akan bicara tentang pertanahan dalam bingkai profesionalisme. Profesionalisme itu dasarnya adalah profesi. Jadi kita disebut profesionalisme itu kan paham ya. Paham artinya orang-orang yang menjalankan profesinya dengan baik, kira-kira gitu. Jadi paham yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk menjalankan profesi dengan baik. Profesi itu apa? Profesi itu adalah keahlian, kompetensi, keterampilan yang menjadi dasar bagi seseorang dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Maka kemudian yang bersangkutan disebut sebagai pekerja ahli. Nah, bagaimana menilai seseorang itu profesional atau tidak profesional? Tentu yang kita nilai dari mulai pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya. Jadi pemikirannya itu harus profesional, berbasis keahlian, berbasis kompetensi. Kemudian ketika bicara sikap, sikapnya juga harus bersesuaian atau relevan dengan pemikirannya. Kemudian ketika bicara tindakan, tindakannya itu tentu berkaitan dengan keterampilannya. Jadi keterampilan yang berbasis pada keahlian dan kompetensi. Dan kemudian perilakunya tentu juga kemudian bisa mencerminkan keahlian, kompetensi, dan keterampilannya. Maka kemudian dia disebut sebagai pekerja ahli. Dalam konteks pertanahan, maka kita paham bahwa sahabat-sahabat kita itu adalah orang-orang yang bekerja secara profesional. Sahabat-sahabat kita di kantor sesuai dengan bidangnya masing-masing, berjuang atau bekerja, melaksanakan tugas dengan berdasarkan keahlian yang mereka miliki, berdasarkan kompetensi yang mereka miliki, dan berdasarkan keterampilan yang mereka miliki. Keahlian itu berkaitan dengan bagaimana mereka semakin hari semakin ahli berdasarkan pengalaman, berdasarkan pendidikan. Kompetensi itu bicara tentang kewenangan. Kewenangan seseorang melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan pendidikan dan keahliannya. Kemudian kalau keterampilan itu bagaimana seseorang itu menjadi ahli karena terus-menerus atau sering atau melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan hal-hal yang sesuai atau relevan dengan tugasnya. Maka kemudian disebut sebagai pekerja ahli. Dan akhirnya kita paham bahwa sahabat-sahabat di kantor pertanahan adalah orang-orang yang sesungguhnya merupakan para pekerja ahli di bidang pertanahan. Nah, ketika bicara tentang profesionalisme, ketika bicara tentang profesi, maka sahabat-sahabat di kantor pertanahan tentu mendeklarasikan keahliannya itu tidak dengan pernyataan, tetapi dengan apa yang kita sebut sebagai personal branding. Seseorang disebut profesional, seseorang disebut ahli kalau personal brandingnya memang memperlihatkan itu. Personal branding itu dari mana lihatnya? Personal branding itu dilihat dari tiga hal. Pertama dari reputasinya, kedua dari citra dirinya, dan ketiga dari track record. Sebetulnya antara reputasi, citra diri, dan track record itu sama ya, mirip lah begitu. Reputasi misalnya, itu berkaitan dengan pengakuan orang terhadap dirinya. Pengakuan orang terhadap para petugas kantor pertanahan. Oh, para petugas kantor pertanahan ini punya integritas. Oh, para petugas kantor pertanahan ini punya keahlian dalam hal pengadaan tanah. Mereka punya keahlian dalam hal reforma agraria. Mereka punya keahlian dalam hal pendaftaran tanah. Mereka punya keahlian dalam hal pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan. Itu reputasi, pengakuan orang terhadap dirinya. Nah, reputasi itu berkaitan dengan citra diri. Jadi kalau orang melihat dirinya, orang langsung tahu, oh beliau ahli. Beliau ahli pengadaan tanah, oh beliau ahli pendaftaran tanah, oh beliau ahli pemberdayaan masyarakat, oh beliau ahli reforma agraria. Jadi citra dirinya begitu. Dan kemudian yang agak kemudian menjadi juga sangat penting adalah tentang track record. Orang-orang mengetahui track record yang bersangkutan. Orang-orang mengetahui track record para petugas kantor pertanahan. Misalnya, oh diketahui dia dulu bekerja di sini bidang ini, sekarang bekerja di sini bidang ini, dan kemudian pekerjaannya itu tercatat sebagai pekerjaan yang baik, maka itu disebut track record. Oleh sebab itu, maka para petugas kantor pertanahan atau aparatur pertanahan itu disebut sebagai orang-orang profesional berdasarkan deklarasi yang mewujud deklarasinya bukan pernyataan, bukan pengumuman, tetapi wujud deklarasinya adalah personal branding. Ada personal branding tentang petugas kantor pertanahan, ada personal branding tentang aparatur pertanahan yang memperlihatkan bahwa reputasinya baik, citra dirinya baik, dan track recordnya baik dalam hal pertanahan. Nah, bagaimana itu bisa kemudian dipahami sebagai sesuatu yang baik? Artinya bagaimana seseorang bisa dikenali sebagai orang yang punya reputasi baik, citra diri baik, track record baik. Nah, itu sebetulnya diawali dari komitmen yang bersangkutan.
yang bersangkutan punya komitmen. Komitmen itu mungkin mirip-mirip niat begitu, tetapi bukan cuma sekedar niat biasa begitu, tapi niat yang sangat kuat, yang sungguh-sungguh, yang kemudian ingin diwujudkan dan memang sungguh-sungguh dia wujudkan. Jadi komitmen itu begitu dia punya niat, dia punya keinginan baik, maka kemudian diwujudkan keinginan baiknya. Itu sehingga kemudian orang melihat sebagai baik. Ya kalau misalnya kita buat semacam aliran psikologis begitu, aliran itu pemikiran begitu, maka kemudian awalnya niat itu di pemikiran. Dia berpikir saya punya niat untuk mengerjakan tugas dengan baik, saya punya niat misalnya pengadaan tanah lancar, saya punya niat penataran tanah sistematik lengkap beres, saya punya niat reforma agraria berhasil. Maka itu niat ada di dalam pemikiran, dan kemudian beberapa orang yang transenden menganggapnya juga ada di hati. Pemikiran yang niat baik yang ada di pikiran ada di hati itu kemudian diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap dia mendukung kebaikan, sikap dia mendukung keberhasilan penataran tanah sistematik lengkap, sikap dia mendukung reforma agraria, sikap dia mendukung pengadaan tanah yang lancar, yang sukses, yang tidak merugikan masyarakat dan tidak merugikan negara. Itu sikap. Nah kemudian berdasarkan sikap itu dia bertindak, maka kemudian dia bertindak berdasarkan tugas dan fungsinya di bidang pertanahan. Dia bertindak dalam fungsinya sebagai petugas dalam melaksanakan penataran tanah sistematik lengkap. Dia bertindak dalam menjalankan tugas sebagai petugas di bidang pengadaan tanah. Dia bertindak sebagai orang yang dipercaya dalam melaksanakan reforma agraria. Bertindak. Nah, kalau tindakan-tindakan itu selalu dia ulang-ulang dalam pengertian prestasi, dalam pengertian sesuatu yang baik, dalam pengertian kinerja yang hebat, maka kemudian itu menjadi perilaku dia. Dia punya perilaku yang baik dalam hal pengadaan tanah. Dia punya perilaku yang baik dalam hal pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dia punya perilaku yang baik dalam hal reforma agraria. Dia punya perilaku yang baik dalam rangka layanan publik di bidang pertanahan. Perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itu kemudian bisa membangun harga dirinya. Jadi ketika orang kemudian bilang, oh dia orang baik, itu kan reputasi dia. Oh dia orang hebat, itu citra diri dia. Oh dia itu orang hebat, orang baik, karena memang track recordnya baik. Nah itu membangun harga diri dia sebagai seorang aparatur pertanahan, harga diri dia sebagai petugas kantor pertanahan. Dia punya prestise, bukan cuma prestasi, dia berprestasi baik maka punya prestise baik. Dia berprestasi baik, semua pekerjaan dilaksanakan dengan baik, dan itu dilakukan berulang-ulang. Setiap diberi tugas seperti itu, maka berarti dia punya prestasi baik, dan itu membangun harga dirinya, dia punya prestise yang baik. Dan itu akan menjadikan dia hidup menjadi bermakna. Apa maknanya? Dia berkontribusi untuk kehidupan. Dia berkontribusi dalam rangka membangun desa lengkap. Dia berkontribusi dalam rangka memperlancar kegiatan pengadaan tanah. Dia berkontribusi mensejahterakan rakyat ketika dia berkiprah di reforma agraria. Dia berkontribusi bagi kehidupan. Nah, setiap profesi itu sebetulnya memang berkontribusi bagi kehidupan manusia, dan itu makanya kemudian disebut sebagai orang yang profesional. Setiap profesi berkontribusi bagi kehidupan manusia, dan dia menjadi bagian dari itu. Dia menjadi bagian dari orang yang berkontribusi bagi kehidupan. Tadi sudah saya kasih contoh, dia memperlancar pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik lengkap sehingga kemudian terwujud desa lengkap, kabupaten lengkap, kota lengkap, provinsi lengkap, Indonesia lengkap. Nah kemudian dia juga berkontribusi dalam pengadaan tanah sehingga kemudian proyek-proyek pembangunan yang strategis menjadi lancar, rakyat tidak dirugikan, negara tidak dirugikan. Dia berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat ketika reforma agraria di wilayah tugasnya berhasil. Itu berarti dia berkontribusi bagi kehidupan. Nah, kalau itu sudah dilaksanakan, itulah yang disebut sebagai orang yang profesional. Maka tadi saya bilang kita sedang bicara tentang pertanahan dalam bingkai profesionalisme. Nah, bagaimana itu kemudian bisa dipelihara, bisa dibangun terus-menerus? Maka caranya adalah dengan terus membangun kemampuan mendukung. Jadi yang bersangkutan harus terus membangun kemampuan, harus terus-menerus membangun kemampuan untuk mendukung. Mendukung apa? Mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa berkontribusi bagi masyarakat, berkontribusi bagi negara, berkontribusi bagi organisasinya, dalam hal ini kantor pertanahan kabupaten kota, dalam hal ini kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini negara yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus punya kemampuan mendukung itu semua untuk melakukan kebaikan.
Dan seperti biasa, kebaikan yang saya pikir elementer adalah kebaikan mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan harmoni sosial. Nah, kemampuan berikutnya yang juga dibutuhkan dalam rangka menjaga agar tetap eksis sebagai orang yang profesional adalah kemampuan untuk menerima kritik. Sang profesional, orang yang profesional, aparatur pertanahan, petugas kantor pertanahan, pegawai kantor pertanahan harus siap menerima kritik agar kemudian kalau dia mengalami kekeliruan itu bisa diperbaiki. Itu kesediaan menerima kritik. Kemudian juga dia harus punya kemampuan mempersuasi. Apa itu kemampuan mempersuasi? Kemampuan menjelaskan pada orang agar orang itu kemudian pada akhirnya mengerti. Contoh, pada awalnya orang menolak pengadaan tanah, lalu kemudian dia jelaskan tentang urgensi pengadaan tanah, dia jelaskan bahwa kegiatan itu tidak akan merugikan dia. Yang bersangkutan kalau dia terkena pengadaan tanah, dia bisa pindah ke tempat lain, membangun kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Sementara di tempat ini dilaksanakan berbagai program pembangunan, sehingga kemudian yang pindah baik, kehidupannya semakin baik, di wilayah yang dibangun juga baik, karena kemudian bisa memperlancar kegiatan pembangunan yang pada akhirnya juga akan berhubungan dengan wilayah lain. Itu kemampuan mempersuasi. Jadi sebetulnya kemampuan mempersuasi itu kalau dilihat secara filosofis adalah kemampuan melakukan sublimasi kesadaran. Sublimasi seperti mensublim gitu ya, memasukkan pengetahuan, memasukkan pemikiran-pemikiran positif kepada orang lain agar kemudian orang tersebut menjadi sadar tentang pentingnya hal-hal yang akan dilakukan, pentingnya program-program yang sedang dikerjakan. Nah, itu melakukan sublimasi kesadaran. Nah, kalau itu kemudian dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka kemudian itu yang bisa disebut sebagai kegiatan yang mampu membangun nalar kritis. Jadi seorang aparatur pertanahan, seorang petugas kantor pertanahan sebetulnya juga punya fungsi untuk membangun nalar kritis masyarakat. Bahwa masyarakat tidak mudah terombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran negatif tentang program-program pertanahan. Masyarakat diberi pengetahuan bahwa pengadaan tanah itu punya urgensi seperti ini, reforma agraria punya urgensi seperti ini, pendaftaran tanah sistematik lengkap punya urgensi seperti ini, yang kemudian keseluruhan urgensi tersebut bermuara pada 3 hal, yaitu membangun keadilan, membangun kesejahteraan sosial, dan membangun harmoni sosial. Nah, itulah bagian dari kemampuan seorang profesional. Kalau dia sudah punya kemampuan mempersuasi, maka lama-kelamaan dia punya kemampuan melakukan apa yang disebut sebagai edukasi, dan itu semacam hal yang mirip dengan persuasi tapi dalam makna yang lebih kuat begitu. Nah, kemudian pada akhirnya dia juga harus mengerti bahwa ketika dia menjalankan profesinya, ada otoritas yang menetapkan keteraturan, ada otoritas yang menetapkan norma, ada otoritas yang menetapkan kelembagaan. Maka dia kemudian berbaur atau menyesuaikan diri dengan itu. Sebagai seorang profesional, dia menyesuaikan diri dengan otoritas yang sedang bergerak, yang sedang bekerja untuk membangun keteraturan, untuk membangun norma, untuk membangun kelembagaan. Nah, otoritas-otoritas inilah yang kemudian dia jadikan acuan, sehingga kemudian nanti dia hidupnya atau menjalankan profesinya sesuai dengan aturan. Dia menjalankan profesinya sesuai dengan norma, dia menjalankan profesinya sesuai dengan kelembagaan di mana dia bernaung. Nah, itu semua menjadi penting karena kemudian ketika dia berada di wilayah tertentu, bahkan mungkin kalau dia memimpin organisasi tertentu di wilayah itu, dalam pengertian misalnya kantor pertanahan dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia pada saat itu sedang menjalankan peran juga sebagai tokoh otoritatif, tapi tentu dalam skop kecil ya, dalam skop kecil misalnya leadership pertanahan. Jadi kalau dia seorang kepala kantor pertanahan berarti dia sedang menjalankan leadership pertanahan, dia sedang menjalankan peran sebagai tokoh otoritatif di wilayah kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kerjanya. Nah, ketika dia sedang menjalankan peran sebagai tokoh otoritatif, maka tentu dia harus memperhatikan juga tokoh otoritatif di atas dia. Jadi kalau dia seorang kepala kantor pertanahan kabupaten kota, maka dia harus memperhatikan kebijakan yang diambil oleh kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, sehingga kemudian nyambung. Contoh, kalau di Provinsi Jawa Tengah misalnya ada kebijakan tentang Trisula, bagaimana membangun sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat desa dengan kantor pertanahan. Kalau itu kebijakan dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, Trisula, maka kemudian ketika seseorang menjadi kepala kantor pertanahan di wilayah itu, di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah,
misalnya kantor pertanahan Kabupaten Klaten misalnya, maka dia menjalankan itu ya, seperti yang saya amati beberapa minggu yang lalu ketika saya ke kantor pertanahan Kabupaten Klaten. Teman-teman di kantor pertanahan Kabupaten Klaten di bawah pimpinan kepala kantor pertanahan Kabupaten Klaten menjalankan trisula yang menjadi kebijakan dari kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, yaitu membangun sinergi antara kantor pertanahan Kabupaten Klaten dengan pemerintah Kabupaten Klaten, dengan pemerintah desa dan masyarakat desa di wilayah kerja Kabupaten Klaten. Dan hasilnya cukup baik, yaitu ketika kemudian sampai akhir Maret 2021 sudah siap diluncurkan 81 desa lengkap. Dan sekarang sedang terus berproses sehingga kemudian besar kemungkinan tahun ini atau tahun mungkin akhir tahun begitu bisa terwujud desa lengkap di seluruh Kabupaten Klaten. Nah itu kan ikhtiar ya, ikhtiar dari orang-orang yang punya peran sebagai tokoh otoritatif. Nah oleh karena itu menjadi penting bagi kita semua untuk menyadari bahwa itulah realitas yang ada. Itulah realitas tentang bagaimana pertanahan ketika dilihat dalam bingkai profesionalisme, bahwa sahabat-sahabat kita apapun levelnya di kantor pertanahan itu adalah orang-orang yang profesional di bidang tugasnya. Kemudian kalau di level kantor pertanahan ada pimpinannya, itu berarti leadershipnya, itu berarti leadernya, dan seorang leader menjalankan leadership karena kemudian dia berada di bidang pertanahan, berarti dia sedang menjalankan leadership pertanahan. Kalau dia kepala kantor, maka kebijakannya harus disesuaikan dengan kebijakan kantor kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, demikian seterusnya sampai ke atas. Nah itu yang kemudian bisa kemudian mewujudkan pencapaian kinerja yang baik dari jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sampai ke level yang di bawah. Sehingga tadi saya kasih contoh bagaimana teman-teman di kantor pertanahan kabupaten kota sangat bersemangat untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai desa lengkap, kelurahan lengkap. Nah itulah sahabat-sahabat sekalian pertemuan kita hari ini ketika kita bicara tentang pertanahan dalam bingkai profesionalisme. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.